Gil melalui ritual mangkok merah juga turut serta dalam tragedi tersebut. Ia menyalurkan kesaktiannya terhadap orang-orang Dayak serta para anak cucunya, sehingga bisa menerbangkan Mandau yang dengan sendirinya mencari para musuh dengan sekali tebasan pada kepala. Bukan cuman itu, orang-orang Dayak juga dibekali ilmu kekebalan serta bisa mengenali pihak Madura berdasarkan bau darahnya. Konon jika Panglima Burung telah muncul, masalah sebesar apapun itu mampu diselesaikan. Bahkan ia pantang kembali ke hutan sebelum memenggal kepala musuh. Panglima Komando Pengawal Pasukan Adat Dayak Borneo, Abriantinus, mengatakan bahwa orang-orang Dayak sedang tidak sadar saat itu kejiwaan mereka sudah dikuasai sepenuhnya oleh roh para sahabat. Gerakannya sudah tidak terlihat. Belasan kepala terpenggal meskipun dengan penjagaan ketat oleh pihak kepolisian. Nah, pemirsa, kira-kira apa yang melatar belakangi tragedi berdarah tersebut? Sebelum lanjut, hajar intronya, jangan dulu ke channel Selebriti. Pertikaian antar etnis suku Dayak dengan Madura dilatar belakangi ketika munculnya gesekan antar dua etnis itu semenjak pemerintah membuka program transmigrasi. Banyaknya orang-orang Madura yang berdatangan ke Kalimantan membawa dampak yang tidak bagus bagi orang-orang suku Dayak. Ekonomi mulai dikuasai sehingga membuat warga asli susah untuk berkembang. Dan akhirnya secara perlahan konflik pun terjadi. Hingga puncak pertikaian pecah tepat pada 18 Februari 2001. Kejadian ini diawali dari pembakaran rumah milik suku Dayak, begitu juga pada warga Madura. Konflik akhirnya meluas hingga meletus. Banyaknya mayat yang bergelimpangan di jalan dan kebanyakan kepala sudah terpenggal. Sedangkan korban dominan oleh pihak Madura. Dengan hal itu, korban tidak hanya pria dewasa tetapi juga wanita, bahkan anak-anak. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mencatat korban jatuh mencapai hingga 400 jiwa. Menurut data kepolisian, ada 319 lebih rumah dibakar dan sekitar 197 lainnya dirusak. Berdasarkan data dari Polres Kota Waringin Timur, jumlah korban meninggal dari kedua belah pihak kerusuhan Sampit mencapai hingga 315 orang. Pemirsa, bukan cuman itu, ternyata ada yang lebih mengerikan bahkan memilukan oleh dampak tragedi ini, yaitu ada pasangan suami istri yang harus berpisah lantaran keduanya berlainan etnis. Sang istri Madura sedangkan suami orang Dayak. Ibu muda yang tengah hamil tua itu terpaksa diungsikan ke Banjar dan si suami tetap di kampungnya. Akibat kerusuhan ini tercatat 33.000 orang berlindung di tempat-tempat penampungan. Dan lebih dari 23.000 warga pendatang diungsikan keluar Kalimantan. Kerusuhan Sampit yang menjalar hingga ke segala penjuru Kalimantan Tengah itu baru benar-benar berakhir sekitar pertengahan Maret. Untuk memperingati akhir konflik ini dibuat perjanjian damai antara suku Dayak dengan Madura. Pemirsa, saya menyajikan sajian ini sama sekali tidak bermaksud untuk memancing